Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman Alamsa, salah satu kepala sekolah di Kecamatan Sinang Beliti Ulu, Kabupaten Rajang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang kini lagi melanjutkan studi ke S2 Magister Administrasi Pendidikan di Universitas Bengkulu. Adapun mata kuliah pada hari ini disampaikan oleh seorang dosen pengampu yang senior, yaitu seorang Profesor Dr. Rahmat Nur Sasongko yang memiliki golongan tertinggi di tingkat dosen, yaitu 4E. Paparan beliau, pokok-pokok materi teori manajemen satuan pendidikan, kebijakan Mendikbud, lalu deskripsi mata kuliah, di mana kebijakan Mendikbud yang pertama implementasi kebijakan MBKM, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Mengajar yang memuat Project Based Learning atau praktek kerja, lalu mensukseskan capaian 8 IKU, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, praktisi mengajar di kampus, prodi bekerjasama dengan mitra dunia. Lalu deskripsi mata kuliah, memberikan pengalaman praktik kepada mahasiswa agar mampu menerapkan berbagai teori manajemen atau administrasi dan merumuskan solusi inovatif dalam setting satuan pendidikan. Capaian pembelajaran, mahasiswa mampu mendeskripsikan berbagai teori, prinsip-prinsip, dan bentangan wilayah kajian manajemen satuan pendidikan. Konteks manajemen satuan pendidikan, di mana dimulai dari organisasi pendidikan, kebijakan pendidikan, pengawasan dan supervisi pendidikan, komunikasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan sangat luas, tetapi di sini kita fokuskan di administrasi pendidikan. Kalau administrasi itu sangat luas, di mana administrasi pendidikan, lalu di dalamnya ada ranah manajemen pendidikan, ada kepemimpinan pendidikan, ada pengambilan keputusan. Manajemen satuan pendidikan, di mana dari fungsi terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monet, pelaporan. Lalu dari detailnya dari substansi terdiri dari kurikulum dan pengajaran, kesiswaan, diktendik, sapras, keuangan, humas atau hubungan masyarakat, layanan khusus. Apa yang dikelola dalam manajemen satuan pendidikan? Itu yang dikelola dari substansi atau fungsi, kemudian dari kurikulum, dari kesiswaan, dari diktendik, dari sapras, yaitu sarana dan prasarana, dari keuangan, dari humas atau hubungan masyarakat, kemudian dari layanan khusus, di mana di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monet, dan pelaporan. Kemudian yang dikelola ya sama, di situ adanya substansi atau fungsi, kurikulum, kesiswaan, diktendik, sapras, keuangan, ya sama dengan tadi. Lalu unsur-unsur manajemen atau yang lebih dikenal dengan 6M. Main atau sumber daya manusia, money atau pembiayaan, method atau cara atau metode mencapai tujuan, material atau bahan yang dibutuhkan, mekanis atau mesin atau alat yang digunakan berproduksi, lalu market atau pemasaran atau publikasi. Prinsip-prinsip manajemen
diantaranya otonomi manajemen, keputusan partisipatif, akuntabilitas, berorientasi kepada hukum, peraturan, dan norma kemasyarakatan, transparansi, produktivitas, efektif, efisien, jaminan mutu, kompetitif atau daya saing, relevan, berkelanjutan, pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, kemudian sekolah yang unggul. Wilayah organisasi manajemen satuan pendidikan. Manajemen pendidikan negara atau Kemendikbud, manajemen pendidikan provinsi yaitu kantor dinas provinsi, manajemen pendidikan kabupaten atau kota, dinas kabupaten kota, yayasan penyelenggaraan pendidikan atau swasta, manajemen sekolah atau madrasah, kemudian ruang lingkup kecil, manajemen kelas, manajemen kelompok belajar kecil. Jadi di dalam kelas juga adanya manajemen, tetapi di dalam kelas itu adalah manajemen kelas. Lalu dalam kelompok juga ada manajemen, tetapi manajemen kelompok belajar kecil. Wilayah penyelenggara manajemen satuan pendidikan dimulai dari PAUD atau TK, kemudian SD atau madrasah ibtidaiyah, SMP atau MTS, SMA, madrasah aliyah, SMK, lalu perguruan tinggi baik berupa universitas, institut, akademi, politeknik. Kemudian dari ruang lingkup di sekolah agak kecil yaitu manajemen kelas, di mana di dalam kelas itu manajemen bisa dilakukan oleh seorang guru. Bukan hanya kepala sekolah yang memegang ilmu manajemen, guru juga harus memegang atau menguasai ilmu manajemen, tetapi oleh guru yang harus dikelola yaitu manajemen kelas, di mana di dalamnya menata kelas yang kondusif, menciptakan hubungan interpersonal yang positif, memotivasi siswa untuk belajar, menegakkan disiplin, meminimalisir perilaku menyimpang, pemberian tugas atau latihan atau ujian yang fleksibel, pencapaian tujuan pembelajaran. Selesai. Hanya itulah yang dapat disampaikan. Semoga Bapak Ibu kepala sekolah ataupun guru lebih memahami ruang lingkup ilmu manajemen, bukan serta-merta hanya dimiliki oleh kepala sekolah, tetapi kepala sekolah, kemudian guru, kemudian manajemen kelompok, semuanya ada manage. Hanya itu, semoga bermanfaat. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.